يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Wa rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqni fahman jayyida ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Mari jamaah sekalian kita mulai majlis kita, pengajian kita membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan semua ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Hajat kita semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babut taubah. Qala al-faqih Abu Lais rahimallahu ta'ala haddatsana al-faqih Abu Ja'far an Ahmad ibn Jamrah ibn Hamzah haddatsana An-Nasir ibn Yahya haddatsana Abu Muti' wa qala an Abdullah ibn Abdurrahman qala qala Adam salawatullah wa salamu alaihi ya Rabbi innaka sallat alayya al-iblis wa la astati wa amtani'a minhu illa bika qala la yulidu waladun illa wa kallata alaihi min yahfazuhu min munkari iblis. Qala ya Rabbi zidni. Qala al-hasanah bi asyrati amthaliha. Qala ya Rabbi zidni. Qala at-taubatu maqbulatun ma damatir ruh fil jasad ila akhirih. Yang lalu, pertemuan 2 bulan yang lalu kita berbicara tentang orang tua, hakul walidaini, hak orang tua, ya, apa yang perlu dilakukan oleh anak terhadap orang tuanya. Ya, kemarin sudah kita bahas sebagian, ya, mengingat waktu maka tidak panjang, tetapi intinya adalah begitu hebatnya Allah ketika Allah katakan kau ingin mendapatkan ridhaku, kata Allah, urusi orang tua. Maka Nabi mengatakan ridallah fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua, murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Jadi ini saya setback lagi untuk mereview, mengulang kembali. Artinya gini, Allah sudah berikan yang terbaik buat kita, ada di kita, kok kenapa jauh-jauh, ya. Ketika orang tua kita ridha, orang tua kita ikhlas, selesai semua urusan, Allah pasti ridha. Makanya di dalam fikih itu ada namanya babun nafkah, bab tentang nafkah. Wajib seorang anak hukumnya memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya, wajib hukumnya. Bila ada anak yang tidak memberikan nafkah kepada orang tuanya, dia berdosa karena dia lalaikan orang tuanya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan diri kita, hari ini kita jadi orang tua, apapun yang kita cari pasti buat anak. Tapi belum tentu apa yang didapati anak buat orang tua. Belum tentu, saya katakan belum tentu. Apa yang dicari orang tua pasti buat anak. Tapi belum tentu apa yang dicari anak buat orang tua. Belum tentu. Kita beli mobil bagus, anak pasti pakai. Tapi anak beli mobil bagus, belum tentu orang tua yang pakai. Belum tentu. Paling dia sekeluarga dia berangkat. Ini begitu hebatnya Allah kasih. Tinggal kita bagaimana, ya, terhadap orang tua kita. Kalau yang hari ini masih ada orang tuanya, saya katakan pada 2 bulan yang lalu, datangi dia, minta ridhonya, minta maafnya, berikan yang terbaik. Jangan selama ini orang tua kita sudah susah kemudian diberikan kesusahan.
berikan kebahagiaan di penghujung-penghujung hidupnya. Ya, nah ini. Bab sekarang yang kita masuk adalah kaitannya adalah bab taubah, bab tentang taubat. Ketika Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam mengatakan, ya Allah, saya ini kan digelincirkan oleh iblis laknatullah alaih, sehingga saya harus turun di muka bumi ini. Kemudian Nabi Adam mengatakan, ya Allah, tambahkan saya amal. Apa kata Allah? Ya Rabbi zidni. Qala al-hasanatu bi asyri amthaliha was-sayyi'atu wahidatun. Wahai Nabi Adam, satu kebaikan aku balas 10, tapi satu keburukan hanya satu yang aku balas. Kemudian ya Rabbi zidni, ya Allah, tambahkan lagi. Qala, kemudian Allah katakan, ya Nabi Adam, at-taubatu maqbulatun madamatir ruh fil jasad, bahwa taubat itu diterima oleh Allah selama ruh itu masih ada di dalam jasad kita. Sehingga Nabi menegaskan, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah menerima taubatnya seorang hamba selama nyawanya belum sampai di kerongkongan. Ini yang saya pertemuan 1 tahun yang lalu saya katakan, kekurangan kita itu adalah kita ini kurang minta ampun, kurang taubat kepada Allah, itu kurang kita. Perjalanan hidup kita ini kan cuma ngantri nunggu mati. Kita ini cuma tunggu kematian, nunggu apa lagi? Aktivitas kehidupan kita sudah rutin, berangkat pagi pulang sore, berangkat pagi pulang sore, berangkat pagi pulang sore, selesai. Kita bisa bangun rumah, kita bisa beli kendaraan, tapi inti semua segala-galanya adalah kembali menghadap kepada Allah. Apa yang sudah kita bangun akan kita tinggalkan, apa yang sudah kita beli semua akan jadi warisan, selesai sudah. Apakah kita berpikir apa yang perlu kita bawa nanti setelah kehidupan dunia ini? Ayo dah kita pikirkan. Kan rutinitas kehidupan kita begitu. Bangun pagi, berangkat ke kantor, pulang sore, selesai. Begitu terus. Nah, ujung segala-galanya cuma satu, mati, selesai. Saya khawatir ketika kematian itu sampai belum taubat, ini yang kita takutin. Sebab hidup di dunia ini mahdud, terbatas. Kita ini terbatas. Lawong kita kerja aja ada masa pensiunnya kok, ada masa purna tugasnya kok, ada masa selesainya kita bekerja. Selesai sudah. 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun mungkin dia bekerja. Selesai. Selesai sudah. Menikmati apa yang dia cari. Yang kita khawatirkan tidak menikmati apa yang kita cari. Ini yang kita takut. Dari muda dia kerja, kumpulkan, dapatkan semuanya. Kemudian di usia senjanya tidak bisa menikmati. Kenapa? Sakit yang permanen. Selesai sudah. Game over namanya. Selesai. Ayo dah. Saya bukan apa-apa, karena banyak jamaah yang di usia-usia senjanya datang, atau saya diminta datang karena kondisinya sudah mulai melemah. Dia cuma bilang, Ustaz, sekarang saya cuma terbaring di tempat tidur saja. Ini yang dulu saya bangun, ya cuma saya bisa lihat atapnya. Saya terbaring di tempat tidurnya sudah kurang lebih 1 tahun. Jadi apa yang dia cari dulu, cuman dia tidur aja, selesainya di tempat tidur. Buang air kecil di situ, mandi di situ. Ya, baru dia katakan, kalau dulu saya masih sehat, seandainya dia juga berangan-angan kalau saya sehat, saya mau lebih banyak dekat dengan Allah, hadir di majlis ilmi, banyak zikrullah, banyak baca Quran, semua udah, itu udah biasa tuh, udah di penghujung namanya. Tapi dia katakan kelemahan yang terjadi saya sekarang ini, saya terbatas. Padahal tidak, kemarin di saat sehat kemana kita? Makanya dikatakan babut taubah, tentang taubat ini, ayo. Ya. Begitu hebatnya, Allah itu begitu cintanya dengan kita,
al-hasanah, satu kebaikan yang kita lakukan, bi asyri amthaliha, dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Maka dikatakan walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, orang-orang yang tidak pernah meminta kepada Tuhan selain Allah, artinya dia hanya meminta kepada Allah. Wala yaqtulunna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wala yaznuna wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Orang yang tidak meminta kepada selain Allah, artinya orang ini tidak melakukan kemusyrikan. Kemudian orang ini tidak pernah membunuh orang lain, orang ini tidak melakukan zina, ya, maka Allah akan menerima taubatnya, Allah akan menerima permohonan maafnya. Illa man taba wa amana wa amila shalihah, kecuali orang yang mau bertaubat, wa amana wa amila salihah, dia beriman kemudian melakukan amal yang saleh. Wa ulaika, mereka semua itu yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, Allah akan ganti itu semua keburukan-keburukan menjadi baik. Artinya ketika orang-orang itu sudah mulai menyadari wa man taba, dia taubat kepada Allah, taubat. Makanya saya sering berhitung begini, usia itu kan kita nggak tahu. Jangan beranggapan saya masih muda jauh dari kematian. Jangan. Ya, kita nggak tahu. Di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah di sini disebutkan, ya, doa ketika kita mau tidur dan doa ketika kita bangun tidur luar biasa. Nabi mengajarkan ketika terbangun dari tidur, alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi, alhamdulillah ruh saya balik lagi. Dan doa di saat kita mau tidur apaan? Bismikallahumma ahya wa amut, kita serahkan kehidupan dan kematian. Masya Allah. Artinya begini, ketika ini kematian udah sampai, selesai sudah Pak. Bukan setahun kita di kuburan, bukan 5 tahun, bukan 10 tahun, bukan 100 tahun, bisa jadi ribuan tahun, hatta yaumil qiyamah. Subhanallah, saya kalau lihat di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah luar biasa, Nabi memberikan cara-cara. Kata Nabi, kalau ada orang yang membaca Sayyidul Istighfar di pagi hari 1 kali, di sore hari 1 kali, seandainya dia baca pagi hari kemudian siang harinya dia kembali menghadap kepada Allah, dakhalal jannah au min ahlil jannah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika. Ketika kita baca satu saja di pagi hari, kemudian nanti sore setelah asar kita baca atau maghrib kita baca satu saja, seandainya kematian itu sampai, 2 pilihannya, dakhalal jannah au min ahlil jannah, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga atau dikelompokkan termasuk kelompok orang yang ahlil jannah. Terkadang kitanya yang nggak sanggup baca. Berapa susahnya sih baca 1, nggak disuruh 1000, nggak, 1 dibaca. Kemudian dalam Al-Azkar An-Nawawiyah juga dalam bab tentang keluar dari rumah itu doanya, kata baginda Nabi bahwasanya salasun, ada 3 yang dhaminun 'ala Allah, ada 3 yang mendapatkan jaminan dari Allah. Yang pertama, orang-orang yang keluar berjihad di jalan Allah, rajulun ghaza fi sabilillah. Yang kedua, kata baginda Nabi, wa rajulun roha ilal masjid, orang yang berangkat ke masjid nih, kita ini Pak, yang dari lantai sekian, yang dari lantai sekian, yang dari lantai sekian turun ke masjid, roha ilal masjid. Kalau kita dari lantai berapa turun ke masjid, fahuwa dhaminun 'ala Allah, dapat jaminan dari Allah. Seandainya kematian itu sampai, dakhalal jannah au min ahlil jannah, seandainya kita kembali lagi ke tempat ruangan kerja kita atau kita kembali ke rumah kita, bimana la min ajrin wa ghanimah, Allah akan kasih nilai pahala yang luar biasa dan Allah akan kasih dia
harta yang melimpah. Subhanallah. Tapi berat orang berangkat ke masjid, berat. Kalau bukan hidayah nggak bisa. Biar katanya depan rumahnya masjid, biar katanya depan rumahnya itu masjid yang dia tinggal 1, 2, 3 langkah. Kalau memang belum dapat hidayah, berat. Terkadang ada yang jauh sampai, terkadang yang dekat nggak sampai. Karena hidayah nggak boleh kita marah. Hidayah petunjuk Allah berat. Kita beruntung Allah kasih petunjuk. Iya, nggak boleh. Itu memang semua masing-masing, biarin aja. Kalau saya berpikir, kenapa dia nggak berangkat? Oh, itu hidayah. Biarin aja, nggak usah kita marah. Beruntung kita yang dapat hidayah. Ya, nah ini makanya setelah babul birrul walidaini ada bab namanya babut taubah. Ini mengingatkan kepada kita, takut ada durhaka kita kepada orang tua, segeralah kita bertaubat. Ya, takut selama ini kehidupan kita hanya asik di dunia saja, kita lupakan akhirat, maka diminta kita untuk bertaubat. Ya, wa man taba, kalau ada orang yang bertaubat, wa amana, kemudian dia tambahkan keyakinannya kepada Allah, wa amila salihah, dia melakukan amal yang terbaik, yubaddilullah, maka Allah akan gantikan seluruh keburukannya menjadi kebaikan. Pak, saya sering ajak begini nih, kita ini kan kurang penelitian, kita teliti aja dalam diri kita, kita teliti. Seberapa banyak kita minta ampun kepada Allah, kemudian seberapa yang bakal Allah kasih kepada kita. Teliti aja. Teliti aja dah. Begitu nikmatnya, Masya Allah. Kalau kita sudah, apa namanya tuh, kalau bahasa sufinya namanya, kalau kita sudah dekat dengan Allah, nikmatnya luar biasa. Subhanallah. Ya. Nah, contoh paling simpel yang dulu pernah saya ajarin apa? Istighfar, coba dah. Konsistenin. Konsisten kita baca istighfar. Pagi nih misalnya kita konsisten baca 1000 misalnya. Astagfirullah. Sambil jalan aja tuh. Sambil naik lift, sambil apa, baca aja istighfar. Konsistenin aja. Itu apa yang kita pengenin Allah langsung kasih. Hebatnya luar biasa. Makanya saya bilang pantes. Kenapa para nabi itu nggak mau langsung berdoa? Karena apa yang diucapkan, apa yang diminta oleh para anbiya wal mursalin, nggak mungkin Allah tolak, pasti langsung dijawab oleh Allah. Coba aja, kita baru rutin aja istiqomah, rajin aja, mudawamah, minta ampun kepada Allah, Allah langsung kasih, Allah langsung kasih. Iya. Nggak mungkin nggak dikasih, langsung dikasih. Coba aja Pak. Makanya saya bilang kan, coba di test case seminggu ini pagi misalnya, nggak pernah kurang kita baca istighfar. Terus apa yang kita minta, pasti Allah langsung kasih. Dan nangis kita, ya Allah benar, subhanallah. Ya, nah itu makanya babut taubat itu luar biasa. Kemudian man taba qabla mautihi binisbi yaumin taballahu alaihi. Kalau ada orang yang bertaubat kepada Allah, padahal perjalanan hidupnya tinggal sebentar lagi, maka taballah, Allah akan terima taubatnya. Ya, nah gini, ini Nabi ngajarin gini, kalau ada orang yang sedang mengalami sakaratil maut, di ujung-ujung akhir hayatnya, satu yang paling pertama kita ajarkan dia baca istighfar. Gak usah banyak-banyak. Kalau dia ngucapin sekali, selesai dah. Pak, baca astaghfirullahaladzim. Ketika dia udah ngucapkan astaghfirullahaladzim, udah aman. Allah udah gugurin tuh dosanya. Baru nanti yang kedua, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Ajarkan kalimat tauhid. Kalau memang dia masih sanggup mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ajarkan la ilaha illallah. Kalau memang sudah tidak sanggup, cukup kalimat Allah. Masya Allah. Ya, ini kan dalam 1 minggu ini ada 5 orang jamaah pengajian saya meninggal. Ada beberapa yang saya hadapi kematiannya, subhanallah.
luar biasa. Ketika kita bimbing, kemudian dia mengucapkan apa yang kita bimbing, selesai. Dia hanya senyum. Menghadapi sebuah kematian dia senyum. Kenapa? Allah sudah kasih lihat tempatnya. Ya, nah makanya jangan lepas kita minta ampun kepada Allah. Coba lihat di dalam bab al-azkar, babuz zikri ba'da kulli salatil mafruḍah. Bacaan zikir ketika selesai melakukan ibadah salat. Nabi mengatakan kalau kita baca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali aja. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Allah akan ampuni dosanya. Ghafarallahu dzunubuhu walau kanat misla zabadil bahar. Sekalipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Bayangin, Pak. Maka coba gini, perhatiin dah. Perhatiin aja. Saya kalau orang sholat itu saya perhatiin. Selesai dia sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kayaknya berat banget dia ngucapin astaghfirullahaladzim, berat banget. Karena apa? Itu nilainya luar biasa. Ya, ini di Al-Azkar An-Nawawiyah. Kemudian kalau kita baca juga, ya, la ilaha illallah dahu la syarika la lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Seandainya kematian itu sampai, dia juga dapat jaminan ampunan dari Allah. Subhanallah, luar biasa. Nah, apalagi di dalam bab, dalam kitab Irsyadul Ibad tentang bab fadlu ba'dis suwar, tentang keutamaan dari beberapa surah-surah. Pertama, apabila ada orang yang membaca al-zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Kalau dia baca surah al-zalzalah, disandingkan sama seperti dia baca setengah Quran. Kalau dia baca Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, sama seperti dia membaca 1/4 Quran. Seandainya dia baca qul huwallahu ahad, sama seperti dia baca 1/3 Quran. Ini sebetulnya apa sih tujuannya? Baginda Nabi tahu kita ini orang yang males baca Quran. Bukan nggak baca, males. Lawong dari bangun tidur sampai gini hari aja 3 ayat nggak ketemu kita baca. Coba deh, dari tadi ini bangun tidur sampai kita duduk di masjid ini, sudah berapa ayat yang kita baca dari bangun tidur? Maka diberikan pilihan. Sudah, kau baca saja al-zalzalah, sama seperti baca setengah Quran. Kamu baca saja, kata Nabi, al-kafirun, sama seperti 1/4 Quran. Baca aja suratul Ikhlas, sama seperti baca 1/3 Quran. Kalau suratul Ikhlas itu 10 sahabat yang meriwayatkan. Masya Allah. Itu tujuan apa? Karena dia tahu kita ini orang yang males. Males. Loh, berat Pak, Bu. Nih kalau kita udah tahu ilmunya, berat ngerjainnya, berat, cobain aja udah. Lawong saya dari rumah di Mampang sampai sini kan hampir 20 menit. Cuma dapat 2 baca kulhu. Dari rumah sampai sini cuma dapat 2. Dari rumah saya naik motor cuma dapat 2 ya. Ya godaannya banyak di jalan. Berat. Iya. Masya Allah. Nggak mungkin nggak bisa, bisa kita. Apalagi Jabir meriwayatkan, kata Jabir mengatakan, Nabi pernah bertanya kepada kami, adakah di antara kalian yang sudah baca 1000 ayat? Sahabat mengatakan, belum ya Rasulullah. Kata Rasul, ada surah yang kalau kita baca sebanding dengan 1000 ayat. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalau kita baca surah At-Takasur sebanding dengan 1000 ayat. Enggak ada yang, ayo dari sini, siapa yang kagak hafal surah Al-Ikhlas?
Ada nggak di sini yang nggak hafal surah Al-Ikhlas? Kulhu, kulhu. Kalau nggak ada yang hafal, bisikin aja di kupingnya 1000 kali. Insya Allah dia hafal. Masa nggak bisa sih kita baca? Ada nggak di sini yang nggak bisa baca surah At-Takasur? Alhaakumut takasur. Kalau Al-Zalzalah, Idzal panjang dah. Ini luar biasa. Ini sebetulnya bagian daripada Nabi menginginkan kepada kita jangan tinggalkan ibadah walaupun cuma sedikit. Seandainya kita termasuk belum rajin membaca Quran, bacalah sebagian-bagian daripada surah-surah yang memiliki hikmah yang tinggi. Baca. Karena taubat itu kaitannya ke situ, merubah perilaku dari perilaku yang kurang beribadah menjadi perilaku yang rajin beribadah. Nah, makanya di bab yang kedua dikatakan orang yang bertaubat itu juga ketika dia bertaubat kepada Allah, kemudian dia memperkuat ibadah sholatnya. Nah, ini yang kemarin juga saya bicarakan. Ya, apa? Kita ini kurang sholat sunnah, kurang. Dua aja yang kita jaga. Sholat malam dengan sholat duha, itu aja yang kita jaga dua. Ayatnya jelas kalau sholat malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ayatnya jelas. Masa kita nggak sanggup? Pak, Bu, usia kita udah nggak muda lagi, maksud saya begitu. Udah waktunya dah kita sholat malam. Walaupun cuma 2 rakaat. Walaupun cuma 2 rakaat. Apalagi sekarang nih, musim-musim bola nih kan, ya pasti orang terbangun. Tapi lagi libur nih 2 hari. Besok baru 1/8 final apa. Nah itu ada kesempatan kita sholat. Saya belum tidur Ustaz, tapi pengen sholat malam. Bisa sholat malam. Niatnya usolli sunnata qiyamil lail. Kalau kita sudah tidur, walaupun sebentar, kita terbangun, usolli sunnata tahajud. Itu aja. Sebab di dalam bab sholatis sunnah dikatakan, kata Nabi, alaikum biqiyamil lail, hendaklah kalian semua, kata baginda Nabi, untuk bangun di tengah malam. Kenapa? Karena di antara yang pertama orang yang bangun di tengah malam adalah da'bus salihin. Ciri penghuni surga yang ada di muka bumi ini adalah orang-orang yang tidak pernah berhenti sholat di tengah malam. Ciri penghuni surga. Makanya bilang tes case lah Pak, tes case aja Bu, tes case. Coba istiqomahin, 2 rakaat aja dulu. Saya juga kadang-kadang cuma 2 rakaat, nggak pernah lebih, paling banyak 4. Nih coba. Kemudian duha, ini panjangnya luar biasa waktu duha. Sekarang duha malah dimulai dari jam 6:15. Menurut mazhab Imam Abu Hanifah sampai menjelang waktu zuhur. Panjang, masa nggak ketemu juga 2 rakaat? Bisa di kubikel kita, tempat ruang kerja kita bisa. Nah ini, jadi kelihatan orang-orang yang minta ampun bertobat kepada Allah itu terlihat semakin meningkat nilai ibadahnya. Walaupun mungkin dia belum rajin membaca Quran, tapi di beberapa surah-surah yang pendek dia baca. Ya. Atau sholat-sholat sunnah yang memang belum selama ini maksimal dia kerjakan, dia maksimalkan kerjakan. Makanya Nabi mengatakan, buat aku wajib, buat umatku sunnah. Pertama sholat malam, yang kedua sholat duha, yang ketiga puasa Senin Kemis dan ayyamul bid. Kita jauh dah. Ya. Nah itu, ya. Kemudian Nabi juga bilang kepada kita, sehingga di beberapa amal-amal yang kita lakukan luar biasa. Di antara amal-amal yang kita lakukan, satu di sini dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah luar biasa. Saya kalau lagi baca, Masya Allah, luar biasa Pak. Setelah kita berwudu, kemudian kita baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahirin. Ada 2 hadis Nabi yang menjelaskan, putihat lahu samaniyatu abwabul jannah,
dibukakan oleh Allah 8 pintu surga. Itu ketika selesai berwudu dia baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahirin. Putihat lahu samaniyatu abwabul jannah, dibukain nama Allah 8 pintu surga. Min ayyihi masya'a dakhala, silahkan masuk dari mana aja. Ya, nah itu. Ini di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah dijelaskan kayak begitu. Kalau kita berwudu, luar biasa, Pak. Nih di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, subhanallah. Nih di dalam kitabnya. Wa an Umar ibnul Khattab radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawaddaa faqala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Rawahu Muslim fi sahihi wa rawahu Tirmizi. Di hadis kedua lagi dikatakan untuk memperkuat pernyataan yang di atas. Warwina fi sunani Ahmad ibn Hanbal wa sunan ibnu Majah wa kitab ibnu Sunni min riwayati Anas radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a thumma qala thalatha marrat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh futihat lahu samaniyatu abwabul jannah min ayyiha syaa dakhala. 2 hadis Nabi yang mengingatkan kita terkait dengan itu. Coba dah hitung gini, maksudnya gitu. Beratnya di mana gitu doang saya ngitungnya. Ayo, habis wudhu baca itu beratnya di mana? Nih saya kasih tahu doang Pak nih. Bu, kalau udah saya kasih tahu nih hadisnya dasarnya, itu banyak yang kelupaan. Itu. Liatin aja ntar asar kita wudhu. Liatin asar. Pas habis itu sholat sunat, ya Allah, lupaan dibaca. Gimana saat ini? Baca udah. Asyhadu an la ilaha illallah. Habis sholat nggak apa-apa udah baca. Bener Pak. Saya ngalamin masalahnya. Iya. Masya Allah. Coba dah. Coba. Nah, yang kedua yang sering kita lupain nih. Nih di dalam kitab ini dijelaskan juga. Ini babut taubah dalam rangka mempersiapkan kembalinya kita menghadap kepada Allah. Nabi mengatakan dalam frame besar la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Tidak ditolak doa setelah azan dan iqamah, antara azan dan iqamah. Nabi mengatakan kalau ada orang yang setelah azan kemudian dia baca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ila akhirih. 2 hadis Nabi. Yang pertama mengatakan halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Yang kedua bunyinya sama, cuman teksnya halat lahu syafa'ati. Halal baginya itu dapat syafaat dari aku, kata baginda Nabi, nanti pada hari kiamat. Nah, ini lagi cross check. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dari 5 azan berapa yang kita jawab? Cek pintar nih. Setelah ini sudah saya kasih tahu dasarnya dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Imam An-Nawawi Al-Bantani menulis. Nih, nanti setelah ini Bapak Ibu cek. Dari azan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, berapa yang kita jawab? Kalau 5-nya nggak mungkin dah. Sebab subuh kita kesiangan. Nggak. Subuh kesiangan kapan? Ya, coba dah. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kan 5 kali azan nih sehari. Apalagi kita di Jakarta enak. Sini belum habis, sini muncul, sini muncul, sini muncul. Masih bisa kita jawab. Bisa 4 atau 3 kita jawab. Masih mending. Ini kalau udah tahu ilmunya, awalnya kita dengar, akhirnya kita nggak tahu. Cobain lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah udah masuk azan. Akhirnya kita nggak tahu Allah Akbar, Allah. Nah, udah komat aja. Saya belum baca doa. Itu begitu Pak. Iya. Yeah.
Karena saya udah jalanin. Kalau jalanin ya Allah bener, masya Allah, gede banget godaannya. Dan ketika kita udah niat center mau baca Allah, ada aja udah. Kalau nggak temen nelpon, dipakai nelpon lagi. Iya gimana nih? Turun ke bawah nih, datengin sama teman-teman. Ya saya turun ke bawah, dia lupa Allahumma robba hadhihi da'wati tammah. Coba dah. Lupa dah. Ini saya test case. Ini saya kasih tahu Pak, Bu, ini ujiannya begitu. Kalau udah tahu ilmunya, ujiannya di sini. Nah, ketika kita baca Allahumma robba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ila akhirih, jangan berhenti di situ, sambung dengan permintaan kita. Karena di hadis di dasarnya mengatakan la yuraddu doa, tidak ditolak doa bainal adzan wal iqamah. Nah, di situ diajarkan satu, taubat, minta ampun kepada Allah. Yang kedua, mintalah urusan dunia kita. Ya Allah kasih saya sehat. Ya Allah mudahin ini kerjaan saya ya Allah. Saya nggak tahu dah, pokoknya masing-masing kita punya urusan. Biasain di sini nih. Jadi setelah baca Allahumma robba hadhihi da'wati tammah selesai, sambungkan dengan doa. Itu biasanya 1 minggu sampai sebulan akan terlihat. Artinya apa? Doa kita diijabah sama Allah. Lihat aja Pak. Lihat aja, karena tempat itu tempat yang mustajabah, bainal adzan wal iqamah, antara azan dan iqamah. Ya, nah ini dua nih yang berat nih. Habis wudu kalau kita baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, habis azan kita baca Allahumma robba hadhihi. Coba dah nih di istiqomahin ini. Coba dah. Nanti Bapak Ibu akan terlihat. Mintanya gini. Kalau misalnya ya Allah saya pengen punya anak, ya Allah saya pengen anak saya begini, ya Allah biar anak saya. Cobain aja. Insya Allah cepet banget dijawab sama Allah. Ya itu. Makanya di bab ini konsepnya dari babut taubah. Ya. Nah kemudian apa lagi? Ini luar biasa nih dalam konsep babut taubah, maka saya match supaya orang kan berpikir taubat apa saya harus di rumah aja duduk gitu, ndekem nggak keluar. Enggak, bukan begitu. Ada bacaan yang sederhana tapi punya nilai taubat yang luar biasa. Tadi itu ya, habis wudhu, habis azan. Nah ini yang kemarin saya udah ingetin. Kalau keluar rumah, di sini Nabi mengatakan kalau ada yang keluar dari rumah waman roha, kalau ada yang keluar dari rumah kemudian dia baca Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Dah, sampai itu aja dibaca. Pertama, kufiat. Allah akan cukupkan selama perjalanan itu. Yang kedua, wa wuqiyat, dipelihara oleh Allah dari musibah. Nah, kasus kemarin nih teman saya dari Cianjur, pas hari Senin pas posisi gempa. Dia bawa mobilnya kata dia nih, cerita dia. Mobilnya tuh kayak dilempar begini, naik duk gitu. Tapi untungnya dia sudah lewat, baru ini rubuh. Ya. Dia lagi berobat di akupunktur di Dokter Jauzi, pulang ya pas di perjalanan diselamatkan oleh Allah. Tuh, kalau kita baca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Itu biasa yang dibaca. Ya, pertama Allah akan cukupin, Allah akan pelihara. Kemudian apalagi? Allah akan berikan dia keselamatan. Kalau misalnya ada musibah, ini contoh doang nih. Ya. Kalau misalnya musibah, kita lewat musibah baru terjadi atau musibah terjadi baru kita lewat. Itu hebatnya. Cuman baca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Seandainya, mudah-mudahan jangan terjadi, ada apa-apa dalam perjalanan, Allah ampunin tuh dosanya. Mata syahidah. Subhanallah. Kira-kira susah nggak kalau baca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Jadi gini, seandainya kita lupa, baru di kendaraan ingat baca. Pokoknya seingatnya kita baca, jangan nggak dibaca. Nah,
kalau mau tes case, ntar pulang tes case. Tes case ntar pulang. Pulang misalnya Bapak, Ibu naik kendaraan, baca doa. Misalnya mendung. Ya Allah, hujan jangan sampai saya kena. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula. Dah. Bisa jadi hujan turun dulu baru kita jalan, bisa jadi kita sampai hujan. Atau sudah mendekati rumah kita baru hujan. Ada aja udah. Itu hebatnya. Ya intinya sebetulnya ketika kita sudah berpasrah diri kepada Allah, ini bagian daripada taubat kita kepada Allah. Minta ampunnya kita kepada Allah. Tuh. Ya, ini bab taubat itu luar biasa. Nah, yang keempat, ini juga saya kasih tahu. Masuk rumah baca salam. Di sini dikatakan kalau ada orang yang masuk ke rumah dia baca salam, apa yang dikatakan? Kalau ada orang yang masuk ke rumah dia mengucapkan salam, fahuwa dhaminun 'ala Allah, dia juga dapat jaminan dari Allah. Ya kan kita di rumah nggak tahu. Ya. Yang jelas ketika dia berada di dalam rumah kemudian dia mengucapkan salam sebelum masuk ke rumahnya, wa rajulun dakhala baitahu bisalamin fa huwa dhaminun 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Hadisun hasanun rawahu Abu Daud bi isnadin hasanin. Ya bukan rumah aja sih Pak, Bu, masuk ruangan, assalamualaikum. Tuh, udah Allah jamin tuh orang itu. Jamin. Arti gini, kita nggak tahu ada musibah, kita nggak tahu akan terjadi, kita nggak tahu. Udah assalamualaikum. Cuman ngucapin assalamualaikum. Bagaimana kalau kita ucapin lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Di hadis lain mengatakan bahwasanya kalau kita mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kalau kita masuk ke rumah, maka jin tidak akan pernah betah tinggal di rumah kita. Saya kan sering, Ustaz, kayaknya rumah saya sumeng apa-apa gitu. Kalau orang Betawi bilang samun, kagak enak aja dah bawaannya, pada nggak betah. Kadang suami masuk marah-marah, bini masuk ngomel-ngomel, anak kadang betah. Ngapain sih ini rumah? Kuncinya cuman gampang, seluruh penghuni rumah masuk rumah, assalamualaikum. Kita keluar sebentar ke depan beli makanan di warung, masuk, assalamualaikum. Dah, itu tidak akan pernah ada setan jin yang tinggal di situ. Nah, cirinya gampang, gini nih, kalau mau dilihatin. Cirinya nih, kalau malam ibu bapak bangun jam 2, kan ada perasaan takut, bunyi keletak-keletek, keletak-keletak. Oh, jangan-jangan setan tuh. Kagak. Itu biasanya rumah itu jarang yang masukin, mau lakinya, mau bininya, mau anaknya, mau pembantunya. Itu biasanya jarang ngucapin salam. Tapi kalau dia biasa assalamualaikum, nggak ada tuh. Enak aja, mau bangun jam 1, mau bangun jam 2, mau bangun jam 3, enak aja. Coba dilihatin Pak. Ini kita tes case gitu. Makanya saya bilang gini, apa yang saya sampaikan Bapak uji dulu, Ibu uji dulu. Ya. Apa kemanfaatannya? Cobain aja. Ya. Saya pernah suruh datang, Ustaz, ini di ruangan kerja kita ini kayaknya pada nggak betah dah gini. Saya bilang gini kali, semua yang masuk di ruangan ini suruh aja salam bos, bilang gitu. Iya gitu aja. Assalamualaikum, assalamualaikum. Udah, ntar nih suasana juga enak, dibuat suasana kerja enak udah. Yang kerja nyaman. Semua yang mau kita kerjain nikmat, ada aja, cobain aja bos, bilang gitu. Ya di Sukopindo, karena besok Rabu kedua saya ngajar di situ. Ustaz, mana nih? Saya liatin ruangan ini dulu. Ini sih yang masuk kadang-kadang ngucapin salam ya. Iya, masuk aja, keluar masuk. Ya, besok suruh bilangin, walaupun pelan, ucapin assalamualaikum. Ya liatin aja. Berubah. Suasananya jadi nyaman, suasananya jadi nikmat, suasananya jadi enak. Ya. Jam berapa nih? Nah, jam 1 kurang 5, kalau ada yang mau ditanyain silakan.
Masih ada waktu 5 menit masalahnya ini. Kalau nggak saya lanjutin. Lanjut ya. Ya. Nah, kemudian hadis Nabi juga mengatakan di sini bahwasanya idza aznabal abdu lam yuktab alaihi hatta yaznaba dzamban akhar. Kalau ada seorang yang berdosa, Allah tidak akan pernah tulis dulu sampai dia melakukan dosa yang kedua. Summa idza aznaba dzamban akhar lam yuktab hatta yaznaba dzamban akhar. Fa idza tama'at alaihi khamsa minad dzunub wa amila hasanah wahidah kataba lahu khamsa hasanat. Jadi ketika ada satu orang melakukan dosa pertama, belum dicatat dulu nih sama Raqib sama Atid. Ini kan Raqib Atid tugasnya nyatet, belum. Sampai menunggu dia melakukan dosa yang kedua. Sampai dia menunggu melakukan dosa yang ketiga. Sampai menunggu dosa yang keempat. Sampai menunggu dosa yang kelima. Mau yang keenam dia taubat, minta ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Gugur nih yang 5. Itu saking sayangnya Allah sama kita. Nabi bilang semacam itu. Saking sayangnya sama Allah, begitu gugur. Dan tidak hanya gugur yang 5, diganti oleh Allah menjadi 10 kebaikan. Subhanallah. Kita kan merasa aku nggak pernah salah. Siapa bilang? Nggak mungkin. Kalau nggak salah mata, salah telinga, nggak mungkin. Kita lagi jalan. Apa itu orang begitu banget? Dosa itu salah. Itu namanya dosa mata, mulut nyamber. Padahal kita sendiri doang lihat. Si anu pakaian begitu, dia kagak ngerti kali ya. Dosa dia. Dosa ada. Bukan dosa berarti cuma ngambil ini. Enggak. Ada dosa mata kita kadang-kadang memandang. Kadang-kadang ngandang kagak dengerin aja dah. Dia lagi ngomong apaan? Lagi ngomongin orang. Dia dengerin. Didengerin dah gitu. Dosa itu. Iya. Itu dosa juga. Makanya belum dicatat. Seandainya dicatat bertumpuk, selesai kita. Makanya hebatnya lagi apaan? Allah tidak akan pernah menurunkan azab selama dosa yang dilakukan oleh manusia tidak melampaui batas. Tapi kalau sudah melampaui batas, Allah akan turunkan azab. Allah akan turunkan kalau sudah melampaui batas. Coba aja teks ayatnya. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nyata kerusakan di tanah, di bumi, wal bahr, di laut, bima kasabat aydin nas, atas ulah tangan manusia. Liyuziqahum ba'da ma amilu, supaya dia ngerasain apa yang dikerjain. Kan gitu. Maka di cross check semuanya. Kalau nggak melampaui batas, enggak. Ini kan selama ini melampaui batas. Contoh begini dah. Kita punya kolesterol, tapi kalau makan kita terjaga nggak ada masalah. Kalau makan soto cuma 1 mangkok nggak ada masalah. Cuman kalau udah 3 mangkok jadi masalah. Ini namanya melampaui batas. Kadang enggak, saya kan cuma makan soto semangkok doang. Iya, tapi kan temennya gorengan. Iya. Udah temennya gorengan, tambah lagi minumnya es, nah kaku. Wajar kolesterol tuh naik. Iya, ini namanya udah melampaui batas. Makanya dikatakan oleh Allah, kulu, makan, wasrobu, minum. Tapi ingat, wala tusrifu, jangan berlebihan. Itu doang. Ada semua. Bahasa Nabi yang indah apaan? Kalau kita mau sehat, kata Nabi, sumu tasyahu. Puasa itu sehat dalam artian kata membatasi makanan-makanan yang sekiranya memang mengganggu kesehatan kita. Kan gitu, Pak. Orang kita kan udah berobat, tahu-tahu sakit aja dah. Padahal sih kita lihat dia sehat, Masya Allah, kok tahu-tahu sakitnya banyak banget. Emang dia nggak berobat. Coba dah, dalam seminggu ini kita cek nggak nih gula darah kita cek nggak kolesterol kita cek nggak asam urat, cek. Kalau kita udah ada potensi-potensi ini kan harusnya mulai dibatasi. Mana yang sekiranya
Oh iya, udah ada kolesterol nih, berarti ini harus, bukan nggak boleh makan, dikurangin, walatus ribu gitu doang. Coba aja Pak. Saya kolesterol ada, makan soto makan, cuman saya batasi. Udah soto plus jeroan, mungkin jadi. Orang kita kan begitu. Oh, enak banget nih, nambah dah gitu. Udah gitu makanannya tambah bakwan lagi, sama kerupuk lagi. Dia minumnya es. Bagaimana pulang nggak keliengan? Wajar. Ya, ini namanya melampaui batas. Itu yang simpel aja buat diri kita, apalagi secara makro. Ini yang mikro buat diri kita, coba aja Pak. Nggak mungkin. Saya kalau, aduh pusing banget ngapain nih tadi ya. Saya cek, oh iya, tadi saya makan pisang goreng nih tadi nih. Iya. Habis makan pisang goreng, bukannya bergerak dulu, malah saya tidur. Pas bangun pantes nih. Sebab darah tinggi naik bukan karena darah tinggi, bisa jadi karena pengentalan darah disebabkan kolesterol, sehingga naiklah tensi darah. Saya periksa, oh iya udah selesai. Ya tinggal kita atur aja makannya, selesai. Kita kan apa aja mau enak, yang enak ya, oh gitu, yang gurih ya, gitu. Ya, nah ini makanya saya berharap ya di dalam babut taubah ini Allah mengampuni dosa kita ya, selama kita mau minta ampun kepada Allah. Jangan tinggalkan. Makanya saya bilang ini 4 yang saya ingatkan. Coba habis wudhu, coba habis azan, coba kalau keluar rumah, biasakan masuk kemana saja ucapin salam. Ini aja coba dicobain 4. Test case. Ya, nah kalau keluar rumah test case, ntar pulang test case. Ya, baca bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata, test case. Apa yang Bapak dapatin dalam sebuah perjalanan ketika kita baca bismillahi tawakkaltu 'alallah, kemudian nanti test case lagi, keluar jangan baca apa-apa, jalan aja udah. Test case aja. Mana ada nilainya? Di situ pasti akan punya perbedaan yang luar biasa. Ya, udah jam 1 ya? Oh, jam 1 lewat masalahnya. Ya, oh iya. Assalamualaikum. Nah itu menjadi tanggung jawab seorang tua atau memang bisa dia sendiri karena dia mau belajar dengan baik. Terus gimana ceritanya kalau kita mau pasang bola itu yang kaki-kakinya apa berlaku juga tuh? Ya, jadi gini, dosanya anak yang tidak diajarkan oleh Allah, oleh orang tuanya tentang pendekatan diri kepada Allah, tanggung jawab orang tuanya. Tapi ketika anak sudah diajarkan oleh orang tuanya tentang mengenal Allah, kemudian dia berdosa, tanggung jawab dia, kan gitu. Nah, ketika ada orang yang baca, kemudian dia nggak tahu maksud daripada bacaannya, gimana nih? Tetap dapatkan nilai pahala, tetap mendapatkan fadilah, keutamaan dari yang ia baca. Apalagi dia tahu, tidak tahu aja nih, astagfirullahaladzim artinya apaan sih? Nggak ngerti, nah, gitu. Dia nggak tahu nih, tetap dapat. Apalagi dia ya, memahami apa yang dia baca, itu luar biasa, gitu Pak. Ya, gimana nih? Sebelum ditutup dengan doa yang pada jamaah, jadi kajian-kajian di Asam ini yang aku juga dari Pak Ustadz Studian mengenai orang tua sudah ada di YouTube kita, Masjid Asyamil. Boleh nanti kalau sekalian buka kita Masjid Asyamil, di situ sudah ada kajian-kajian sebelumnya. Dan sekarang kita sudah akan mulai diberikan setiap kajian akan upload di YouTube Masjid Asyamil. Jadi boleh bapak apabila ada temannya yang juga tidak hadir, dikasih tahu aja ada di YouTube Masjid Asyamil. Boleh di subscribe, like, dan komen juga boleh. Untuk masukan-masukan kita dari Masjid Asyamil ini untuk memajukan dakwah kita di Masjid Asyamil ke depan. Boleh hebat nanti kalau sudah jelas mungkin di setiap layar kita dikirim oleh Pak Ferry di forum Masjid Asyamil atau di YouTube lain itu ada nama YouTube dari Masjid Asyamil ini. Boleh silakan nanti dibuka, insya Allah akan kami perbaiki
Kita tutup majlis kita dengan baca Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semua nih yang hadir, Allah ampuni semua dosa kita, Allah terima semua amal ibadah kita, hajat kita semua dikabul. Dan juga saya mohon diberikan doa, mudah-mudahan pembangunan dan pembebasan dan pondok pesantren yang saya diberikan kemudahan dan kelancaran Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan juga jazakumullah sanal jaza kepada seluruh jamaah yang telah mendonasikan, menginfakkan, menghibahkan, wakafkan hartanya. Insyaallah pasti diganti Allah dengan penggantian yang terbaik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.